Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sangat-sangat berterima kasih. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai Rabu malam hari ini tanggal 3 Juli 2024. Dari sejak kita lahir ada di muka bumi ini sampai detik ini, senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Dan nomor satu, kehidupan rohani kita, hidup kita sudah diselamatkan, lolos dari upah dosa maut yang seharusnya kita terima hukuman kekal. Dulu kita tidak mengenal kebenaran Tuhan, dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Sampai saat ini mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan mau diperhamba oleh dosa, tapi mari kita diperhamba oleh kebenaran. Karena Tuhan tidak mau satu jiwa binasa, tapi Tuhan mau supaya semua bertobat kembali kepada Tuhan. Setiap firman Tuhan pada malam hari ini, kita membaca Yohanes pasal 19 dan 16b sampai 30 yang berkaitan dengan Yesus disalib dan dari yang mati di kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai. Semuanya Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Seperti saat ini saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa semangat melayani pekerjaan Tuhan, karena tetelestai, karena sudah selesai. Apa yang sudah dikerjakan Tuhan indah dan sempurna, dahsyat buat keselamatan kita. Kita hargai apa yang Tuhan kerjakan demi keselamatan, yang seharusnya kita menerima hukuman kekal. Bayangkan saudara, saya nggak bisa bayangkan tuh, apabila seorang masuk di dalam neraka, lautan api selama-lamanya. Nanti kalau sudah masuk di lautan api selama, tidak ada waktu lagi pertobatan. Di dalam Alkitab tidak ada itu. Tapi selama-lamanya kita sudah lolos dari lubang jarum, api neraka kekal selama-lamanya. Kita pindah dari maut kepada hidup yang kekal di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu mari kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Jadikan setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadikan setiap kesempatan untuk mencintai Tuhan. Jadikan setiap kesempatan kita mau setia sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Selama kita hidup, jangan lakukan perbuatan yang jahat. Jangan melakukan pikiran yang salah. Tapi selalu mari arahkan orientasi kita God's oriented. Orientasinya kepada Yesus. Jesus oriented. Mari. Tuhan memberikan kesempatan buat saya, sudah disembuhkan dari herpes. Bayangkan saudara, ya, karena dokter pernah bicara kepada saya, kalau tidak sembuh sakit-sakit terus-terusan, dia mau periksa kepala saya. Dan saya menyerah waktu itu. Ya, waktu sakit itu, saya takut ada apa di dalam kepala saya, kok sakit. Tapi puji Tuhan, saat ini saya sudah disembuhkan sama Tuhan. Bayangkan kalau sampai suatu hari kelak seseorang sakit hanya sampai dipanggil Tuhan, meninggalkan dunia ini selama-lamanya, tidak akan bangkit lagi. Coba Bapak Ibu bayangkan, banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan tidak bisa bangkit lagi, dikunci sama Tuhan. Makanya selagi kita hidup, mari kita mau bertobat. Selagi hidup, Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, lakukan yang terbaik. Jangan punya perbuatan yang jahat, hati jahat, ya, hati benci, tidak mendukung pelayanan. Salah itu, saling mengkritik. Ya, kalau kritik sifatnya mengkonstruktif bagus, tapi ada kritik cuma dasarnya benci, tidak suka, ya, itu hatinya miring, saudara. Jangan. Mari, saya juga berusaha untuk hati saya selalu lurus, tidak boleh hati miring, tidak boleh. Ya, hati yang bersih itu lihat sama Tuhan. Karena besok di surga tempat orang kudus, saudara. Tempat orang kudus diukur dari kehidupan kita saat ini. Ingat saudara, kualitas sudah diukur dari saat ini. Masing-masing Bapak Ibu koreksi diri, sejauh mana kualitas hidup kita. Termasuk saya mau sungguh-sungguh, saya mau standarnya firman Tuhan, itu aja. Saya mau fokus kepada firman Tuhan, saya mau fokus kepada Tuhan Yesus. Dia adalah sentral hidup kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian salibnya, haleluya, salibnya, haleluya, selamat mulia, amin, haleluya. Dosaku semua dihapuskan, haleluya. Oh, leda
Yesus, dosa kita dihapuskan, kehidupan kita disucikan salibnya. Oh, salibnya melalui selama mulia, melalui dosaku semua disucikan, dosaku ditebus. Oh, lidah Yesus, amin. Cintanya Tuhan dahsyat, salibnya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Salib Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan, oh, itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Ku mau cinta Engkau Yesus dan setia serta taat, hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sucikan malam hari ini kami membaca firman Tuhan. Mulutku, hatiku, pikiranku, firman-Mu sumber kehidupan. Bawalah aku selalu dalam firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar malam ini sebelum kami berbaring tidur Bapa, kami cinta firman-Mu. Kami mau baca firman-Mu supaya hidupku dituntun, dipimpin, diingatkan selalu oleh firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah sentral hidup kita. Tuhan Yesus Bapa kita yang memelihara saya bersama Bapak Ibu. Kalau bukan dipelihara sama Tuhan, siapa lagi? Sebagai contoh, saya minta maaf kalau saya selalu bersaksi diri saya, karena saya tidak tahu kesaksian Bapak Ibu seperti apa. Tapi saya percaya setiap kita punya kesaksian yang indah. Saksikan saudara ya, untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan Yesus. Seperti saya pada waktu kemarin, pada waktu sakit, kepala sakit luar biasa, badan hampir demam. Karena kalau sudah sakit saudara, kalau terlalu tinggi, ya nggak kuat saudara. Termasuk kan itu kalau sakitnya nyot-nyotan tuh ke jantung, kaget saudara, bisa kaget itu, sakit, badan sakit, dampak ke perut, badan semua gak enak, tidur gak bisa tidur, badan sakit semua. Bayangkan pada waktu peristiwa sakit terjadi, hampir putus asa kalau seorang tidak punya Tuhan. Saya kalau tidak punya Tuhan Yesus, wow, gak ngerti saya apa yang akan terjadi. Tapi untung punya
Saya punya pegangan yang teguh, pegangan yang dipegang sempurna oleh tangan Tuhan Yesus. Roh Kudus memang benar, mengingatkan selalu saya bersyukur, berharap, berdoa. Oh, di saat itu saya banyak berdoa. Biarpun tidak bisa tidur, tidak apa-apa. Tapi yang penting tidak bisa tidur bukan karena dosa, tapi tidak bisa tidur karena menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Menanggung sakit, ingat selalu Yesus saya. Ingat selalu Yesus. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus di atas kayu salib. Seperti saat ini kita mau baca. Ya, oleh itu mari. Jangan pernah tidak setia lo Bapak Ibu. Setia lo sama Tuhan. Ya, kita masing-masing berpacu di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ingat itu. Ya, berpacu di dalam ketaatan. Berpacu di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kerendahan hati. Milikilah 5 sifat saudara. Ya, miliki cinta kasih, miliki ketaatan, rendah hati, jangan sombong. Para hamba Tuhan juga jangan punya hati sombong. Tidak, buang itu. Mari miliki sikap hati yang rendah hati. Karena kita bisa dipakai, Tuhan bisa hebat. Ingat itu, bukan dari diri kita. Tapi semua datang dari Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus begitu rendah hati. Orang rendah hati itu punya ketaatan. Sebaliknya orang taat itu harus rendah hati. Seperti Yesus rendah hati. Tuhan punya sifat taat. Ini kita tadi baca. Filipi pasal 2 ayat 8. Di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib yang sebentar kita baca. Dahsyat, saudara. Yesus punya sifat ketaatan, rendah hati. Maka belajar kita semua rendah hati. Saya belajar mau rendah hati jadi hamba Tuhan. Sudah hidup sederhana. Dan neko-neko saya. Ya, orang menghina saya silakan. Tuhan nanti yang melihat. Yang penting saya mau sikap rendah hati. Mau punya cinta sama Tuhan Yesus. Pokoknya hidup di dalam firman. Sentral kita firman Tuhan. Tuhan Yesus. Yang menjadi figur utama dalam setiap hidup kita. Amin. Saya mau baca saat ini. Yohanes 19, 16b sampai 30. Demikian firman Tuhan Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil mengikut salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Yesus pusi di tengah-tengah. Kenapa saudara? Itu kalau menurut aturan Yahudi, kalau dipasang di tengah, itu orang yang kena terkutuk. Orang yang paling berat skalanya itu ditaruh di tengah. Itu menurut tradisi dan adat aturan di orang Yahudi. Maka Yesus dianggap orang bersalah kan. Padahal di tengah-tengah itu dalam hati rohani, Yesus ada di tengah-tengah memang. Dia yang tertinggi, terbesar, termulia di atas segala kalinya. Coba nih, itu terjadi ini saya menangis baca ini. Saya merenungkan pada waktu saya baca ini. Di 2000 tahun yang lalu, dia lakukan terbaik untuk keselamatan Bapak Ibu. Sehingga saya saat ini bersama Bapak Ibu bisa mengenal kebenaran. Bisa cinta Yesus, saya bisa menangis cinta Tuhan. Terus saya pelayanan berdoa. Oh, luar biasa. Ini semua karena Tuhan Yesus. Yesus katakan, aku cinta engkau. Aku sembah engkau. Aku mau muliakan engkau. Aku mau selalu taat kepada perintah Tuhan. Sungguhan saudara. Ya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Memang benar. Dan saya katakan, Yesus Raja di atas segala Raja. Amin. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, makanya kalau Bapak Ibu ada berkat Tuhan bisa terus minta sama Tuhan ke Israel. Saya puji Tuhan, saya 62 kali. Saya rindu akan berangkat lagi, cuma karena situasi masih perang. Ya, saya berdoa sama Tuhan, tapi saya tahu persis tuh di sana Bukit Golgota ya, di tengah-tengah kota itu ya, Yerusalem itu saudara, ya di Bukit Golgota. Saya menangis kalau saya sampai ke Israel. Tapi saat ini saya menangis terus ingatnya, saya terbayang cintanya Tuhan luar biasa. Maka kata imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan kau menulis raja orang Yahudi, tapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jadi dia nggak mau saudara ya, karena ini kan bicara Yahudi kan statement dari Yesus. Mereka tidak punya iman percaya bahwa Yesus raja di segala raja. Ya maklumlah ya, gelap sama terang nggak bisa jadi satu. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah hidup di dalam kegelapan. Tapi saat ini saudara sudah dipanggil pilih Tuhan, hiduplah dalam terang Tuhan. Dan selalu katakan, Yesusku, Bapakku, Raja di atas segala Raja. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Ini sudah, berarti Tuhan sudah tetapkan. Ya, sehingga Pilatus dipakai Tuhan dengan statementnya, apa yang kutulis tetap tertulis, yaitu Yesus memang Raja di atas segala Raja. Ya, oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh
Bapak Ibu tolong renungkan. Supaya setiap hari kita bangun memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun dalam pikiran kita, selalu orientasinya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ayat 23, sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, di atas ke bawah hanya satu. Semua menjadi rebutan. Kan Tuhan disalib Yesus, dibuka jubahnya. Jadi rebutan, karena ada yang beriman Yesus adalah Raja orang Yahudi. Kata mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi 4 potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapat cobaan. Mereka rebutan, karena dia yakin ini Yesus, ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Yesus, ada kuasa Tuhan. Ya, demikian anaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri di ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria. Oh, tentunya sedih, saudara. Bayangkan kalau saudara, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu betul diciptakan Tuhan 2000 tahun yang lalu menjadi murid Yesus, apa yang kita kerjakan waktu itu? Apa mereka kumpul, apa saudara kumpul? Mari dari saat ini kita mau cinta Tuhan. Saat ini saja yang sudah kita mengingat cintanya Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Selagi kita hidup, berikan yang terbaik. Ini menjadi cita-cita kita, kerinduan, komitmen kita. Selagi itu, kalau sudah mati, selesai, sudah tidak bisa apa-apa. Kalau sudah meninggal bisa pelayanan, bisa menita nyanyi lagi, bisa berbuat baik. Enggak bisa. Mari kita hidup ini konsepnya vertikal, saudara. Berbuat kebenaran, baik secara vertikal, dan buat kebenaran, kebaikan, kasih secara horizontal. Dua-duanya harus jalan. Ya. Terus berikutnya ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid kasihnya, di sampingnya berkata ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam dunia. Amin. Kenapa di sini ada ibu, ada anak? Hubungan cinta kasih. Mari kita semua, ya Bapak Ibu, kita adalah orang tua dan anak. Hubungan cinta kasih rumah tangga. Rumah tangga maunya Tuhan dipulihkan. Banyak keluarga sekarang hancur, saudara. Orang tua, suami istri tidak beres. Hubungan anak tidak beres. Mari, Yesus di besok dalam kerajaan surga, itulah keluarga ilahi. Itu di surga tuh keluarga ilahi, Bapak Ibu. Ya, baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Keluarga yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada yang terang ajaib. Kita menjadi keluarga ilahi. Yang masuk Batra, no, itu keluarga, saudara. Suami istri lengkap. No masuk ke Batra, bukan berpisah dengan istrinya. Lihat ini, saudara. Menjadi satu di dalam satu keluarga ilahi. Untuk mari Bapak Ibu semua, ya jangan sampai ada perceraian. Kalau sampai ada gitu, doa sama Tuhan. Ya, terpanjang terjadikan hidupnya ngawur. Dua-duanya suami istri ngawur, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dua-duanya saya katakan harus andalkan Tuhan. Cinta Tuhan. Ya, tidak boleh suami atau salah satu. Dua-duanya harus beres. Maka pentingnya dari awal, saya sebagai betulan orang masih pacar, itu perlu dididik, dibina. Supaya betul-betul dari dasar kita mau bangun rumah, penting dari fondasinya. Kalau fondasinya ngawur, jadilah nanti bangunannya nggak berkualitas. Tapi dari awal sampai seperti Yesus. Dari awal adalah Yesus. Awal Yesus, terakhir Yesus. Jadi artinya dari awal harus benar. Benar hanya di dalam Dia, Yesus. Malam kemarin kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Apapun saat ini, lempatkan Yesus di awal. Bukan hanya Yesus di akhir. Di awal sudah Yesus, akhir Yesus. Pokoknya yang penting semuanya Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Yesus yang terutama di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Salibnya, ingat salib Yesus. Ingatlah cintanya Tuhan Yesus. Kita bisa hidup sampai detik ini karena kasih Tuhan Yesus. Saya mau cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau taat ikuti
semua perintah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Pandanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Raja dalam rumah tangga Bapak Ibu, Raja dalam kehidupan pribadi. Tempatkan Tuhan sebagai kepala, bukan kita yang sebagai kepala. Jangan. Yesus sebagai kepala, artinya bergantung kita kepada Yesus. Harap selalu apa yang Bapak bekerjakan, selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, apa Kau izinkan kami lakukan ini dalam pekerjaan, dalam setiap keputusan? Libatkan Tuhan di atas segala kali, maka hidupku diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetelesai, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.